Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Tak bosan-bosannya saya menyapa Anda kembali seperti biasanya dengan kata-kata kalimat yang sama, selalu menghibur dan selalu menyapa Anda dengan penuh semangat ya. Evan Jaya hadir untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan untuk yang terakhir. Untuk Anda, saya akan mengambil yang ke-12, orang yang bersio ular ya. Ya, mohon maaf teman-teman untuk keterlambatan, telat untuk bisa meramal Anda dengan lebih secepatnya ya. Sebelum saya melanjutkan, Anda bisa lebih melakukan tindakan untuk like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda, supaya saya bisa membantu Anda dengan bentuk hasil ramalan yang terbaru. Teman-teman di sini, untuk Anda orang berusia ular, sebelum saya melanjutkan dengan pesan-pesan kartu tarot alam semesta, alangkah baiknya saya akan menceritakan tentang orang yang berusia ular, terkenal dengan orang yang berkarisma, orang yang memiliki sebuah karakteristik yang bisa mengambil perasaan, menguasai perasaan dan bisa memanipulasi serta mengambil apapun yang terbaik dalam merencanakan sesuatu. Orang yang berusia ular terkenal dengan orang yang cukup jenius, orang yang cukup bisa memainkan hati dan pikiran. Orang yang berusia ular terkenal dengan imajinasi yang cukup tinggi, dengan ide gagasan dan wawasan yang berasal dari dalam diri jiwa. Ya, jadi di sini kita akan melihat di bulan Maret ini seperti apakah yang akan didapatkan, yang akan dijalankan dengan berbagai bentuk talenta yang dimiliki oleh orang yang berusia ular. Kita akan lanjutkan dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Pertama kita akan melihat bentuk peluang emas, kesempatan yang akan diterima di bulan Maret. Di sini yang saya lihat adalah mendapatkan sebuah bentuk peluang emas. Di sini yang dihadapkan adalah bentuk kekhawatiran, kecemasan. Ya, kartu yang cukup menantang, yang ditandai dengan cara kecemasan, kebingungan, ketidakmampuan untuk bisa lebih fokus dengan kondisi mental yang cukup tertekan ya. Jadi di sini tidak ada sesuatu apapun yang cukup jelas yang harus bisa dilakukan. Jadi lebih banyak cenderung negatif, cenderung menghancurkan, sehingga menjadi sikap yang lebih pesimis dalam mencapai peluang emas. Di sini, sikap ambiguitas dalam kehidupan, kurangnya prospek atau karir, di sini ada dipengaruhi dengan berbagai ketakutan, kurangnya pengetahuan, dan mungkin sesuatu hal yang berhubungan dengan konsentrasi sangat susah sekali. Jadi diharapkan bahwa untuk orang berusia ular, diperingatkan bahwa jangan banyak terpengaruh oleh sikap pesimis, kekhawatiran. Cobalah untuk bisa lebih banyak menemukan bentuk kejelasan dalam ide gagasan apa yang akan perlu direncanakan. Peringatan dalam sini adalah banyak mempertimbangkan beberapa kartu dengan sesuatu hal yang mungkin harus Anda hadapi dengan penuh kebaikan ataupun penuh dengan hati-hati. Yang saya lihat ya, banyak sesuatu hal yang berhubungan dengan penipuan, penolakan, pesimis, kebingungan, dan sebuah bentuk kebebasan. Jadi di sini banyak dilanda sebuah bentuk putus asa yang cukup kuat, harapan yang hilang. Jadi berhati-hatilah dalam menanggapi sesuatu. Coba kita akan melihat lagi bentuk peluang emas yang di siklus bulan dalam perputaran 12 show. Di sini kalau yang saya lihat ada come together. Maksudnya di sini adalah berkumpul ya, datang secara lebih bersama, hadapi secara kebersamaan, bekerja dalam bentuk waktu tim, membantu menyelesaikan bentuk pekerjaan yang dimaksud, yang ditujuankan dan direncanakan yang akan dijalankan nantinya ya. Jadi di sini peluang emas ya. Jadi di sini dilakukan. Jadi diharapkan dengan cara bekerja, cara membantunya itu berhati-hati dan waspada. Sikapilah penipuan, sikapilah segala sesuatu yang menghambat, yang menghalangi dan menghancurkan serta merugikan. Banyak sesuatu yang memang tidak bisa dikerjakan dengan lebih baik, tetapi jika dikerjakan dengan bentuk tim, maka semuanya akan dikerjakan dengan lebih baik juga, dengan mudah-mudahan kedepannya bisa diperlancarkan. Berikut untuk mendapatkan sebuah kesempatan emas,
yang harus Anda keberkahan, yang harus Anda gapai, tindakan yang harus Anda dilakukan di sini, ada kartu inner knowing, ada kartu nurture, ya. Yang mana di sini adalah kartu inner knowing. Inner knowing yang dimaksudkan adalah bentuk pengetahuan yang lebih mendalam. Yang saya lihat di sini adalah bentuk motivasi dan bentuk pengembangan ide. Banyak sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk ruang kesempatan di dalam diri Anda. Jadi waktu dalam pencarian jiwa, ya. Bentuk berada di dalam bentuk fase introspeksi diri di mana Anda bisa lebih perhatian, fokus dan mencari sebuah bimbingan, petunjuk yang ada di dalam kehidupan Anda. Yang saya lihat di sini, inner knowing, maksudnya di sini adalah Anda bisa mengakses ke dunia luar sampai ke dunia dalam lingkungan kekeluargaan. Bisa menjadi sebuah bentuk kebenaran, bentuk penerimaan yang Anda cari di dalam diri Anda. Waktu yang tepat Anda mengambil sebuah bentuk langkah mundur adalah kehidupan sehari-hari Anda, bagaimana cara merenungkan secara lebih mendalam, bentuk motivasi, prinsip, nilai pribadi Anda. Yang saya lihat di sini, Anda bisa lebih banyak mencari sebuah bentuk kebenaran. Prioritaskan kehidupan Anda. Anda mungkin bisa lebih banyak berubah di saat Anda mengembangkan bentuk penilaian, pemikiran yang perspektif, yang lebih mendalam. Jadi, kesempatan dalam beberapa hari ini, waktu kesendirian bisa Anda butuhkan, ya. Jadi, pengetahuan yang lebih mendalam, bentuk rencana seperti apa yang Anda sikapi. Fokuslah lebih mendalam dan jangan merugikan diri Anda dalam menggapai sebuah bentuk kesempatan emas. Terus yang kedua, ada kartu nurture, ya, yang maksudnya di sini mengenai tentang bentuk pemeliharaan. Nah, di sini bentuk pengembangan tentang apa yang akan disikapi di sini yang saya lihat adalah Anda bisa menangani bentuk masalah apapun yang muncul, ya, dan Anda bisa melakukan segala bentuk solusi yang cukup praktis. Anda bisa lebih banyak mudah memperbaiki sebuah bentuk masalah, membudidayakan, ya, dengan cara pemeliharaan diri sendiri. Anda bisa lebih banyak membantu orang lain. Anda belajarlah untuk bisa lebih banyak menciptakan sebuah bentuk kesempatan bagi orang lain. Tumbuh dan lebih banyak menawarkan sebuah bentuk energi yang cukup aman dan akomodatif. Di dalam diri Anda, di sini yang saya lihat adalah bentuk pemeliharaan jiwa. Apa yang harus disikapi, apa yang harus dijalani, yang saya lihat di sini adalah bentuk pokok pemikiran. Yang harus disikapi adalah pemikiran Anda yang cukup kuat dan peliharalah dengan hati batin Anda bagaimana yang akan disikapi dalam bentuk solusi, kemudahan dalam bentuk pemecahan masalah. Masalah seperti apa yang akan disikapi, yang akan dijalankan di sini adalah Anda bisa lebih banyak bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi di sini dari mana bentuk dunia luar, dari mana bentuk dunia dalam, itu semua yang harus disikapi dengan lebih positif, bukan dihadapi dengan bentuk penderitaan, kesusahan ataupun sesuatu yang memang tidak bisa dicapai dengan baik, ya. Jadi masalah itu harus dihadapi dengan bentuk pemeliharaan dari diri sendiri, barulah dari orang lain. Coba kita akan melihat setelah Anda bisa melakukan sesuatu hal, tindakan untuk mendapatkan sebuah keberkahan. Nah, dengan hasil yang lebih maksimal, inilah dua tanda keberkahan yang akan diberikan kepada Anda, orang yang bersyukur. A blessing for good men and fathers, a blessing to live sadness, ya. Yang mana di sini Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, Anda bisa mendapatkan seorang bentuk solusi dari bawahan ataupun terbukanya pemikiran jiwa dari orang terdekat Anda dalam bentuk pemecahan masalah. Terus yang kedua, a blessing to live sadness, yang mana di sini adalah berkah pengangkatan penyembuhan dari sebuah bentuk kesedihan. Jadi Anda bisa mendapatkan suatu keberkahan. Jadi Anda tidak perlu diam ataupun tidak perlu kesendirian menghadapi tantangan. Berkumpullah secara kekeluargaan. Mintalah sebuah kritik, saran dan nasihat, solusinya bagaimana dalam bentuk pemecahan masalah, bentuk ide, gagasan, wawasan seperti apa. Apapun yang akan disikapi, apapun yang akan dijalani. Sebenarnya itu semua tidak berdampak dalam sebuah kesulitan ataupun penderitaan. Jalanilah apa yang bisa Anda hadapi. Karena semuanya itu semua berdampak dari dalam diri Anda sendiri. Barulah orang lain. Jadi, semuanya berdampak dari dunia luar. Jadi, semuanya bisa mengambil sebuah bentuk pemikiran inisiatif, bentuk pemikiran dalam penilaian perspektif yang cukup tinggi.
Sikapilah dan jalanilah dengan lebih baik. Apapun yang akan jalani, hadapilah dengan lebih tantangan dan rintangan, dan lebih dewasa dalam menggapai peluang kesempatan emas. Nah, jadi teman-teman, itulah untuk Anda orang yang bersio ular. Banyak sesuatu yang bisa menjadikan sebuah bentuk cerminan dalam hidup Anda. Lakukanlah dan sikapilah, maka semuanya akan berjalan dengan lebih baik dan mendapatkan sebuah bentuk keberkahan dari sebuah kegelisahan, kegalauan, dan kesedihan. Ya, oke, kita akan lanjutkan lagi dari asmara percintaan. Anda orang yang bersio ular, kabar baik, kabar asmara percintaan untuk orang yang bersio ular, ya. Di sini kita akan melihat ada kartu Twin Flames, your passion ignites. Api kembar, ya. Di sini yang salah adalah gairah menyala, ya. Terus yang kedua ada kartu Wait, don't rush into it. Allow nature to take your course, ya. Menunggu, jangan terburu-buru, biarkan alam mengambil jalan keluarnya seperti apa. Nah, jadi di sini berhubungan dengan semangat, ya, api membara, dan sesuatu yang akan dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Coba kita akan melihat situasi kondisinya seperti apa pas Anda jalani hubungan. Karena di sini kabarnya Anda sudah cukup tahu. Nah, sepertinya ada sesuatu yang mungkin harus disikapi dengan lebih baik. The only thing that is real is love, ya. Yang namanya di sini adalah mengenai tentang satu hal yang paling nyata adalah bentuk cinta. Shift your focus back to love, ya. Nah, jadi Anda bisa mengalihkan fokus Anda untuk hal cinta dan kebersamaan. Nah, coba kita akan melihat. Coba di sini kita akan melihat pembinaan diri dalam menghadapi suatu hubungan yang rukun dan langgeng seperti apa. Ya, di sini semua mengenai tentang cinta, cinta, dan cinta saja, ya. Jadi untuk Anda orang bersio ular seperti apa? Celebrating simplicity. Jadi di sini Anda harus bisa menciptakan sebuah bentuk kesederhanaan dalam sebuah hubungan. Sederhana itu seperti apa? Lebih banyak memperbaiki hal yang kurang, bisa mengelola sebuah masalah, bentuk tujuan, dan dalam hubungan masalah. Pemeliharaan itu yang paling penting. Pertama di sini adalah ciptakanlah sebuah bentuk batasan yang lebih kuat. Batasan pribadi, ya. Jadi apapun yang akan disikapi, apapun yang akan dijalani, itu semua berhubungan dengan apa yang akan dijalani dengan penuh kedewasaan. Nah, di sini kita akan melihat sesuatu hal apapun di sini mengenai tentang bentuk kenyamanan, menyenangkan hati batin Anda, dan temukan di saat-saat ketenangan, mungkin di saat kebersamaan, mungkin di saat dalam berhubungan, mungkin di saat dalam long distance, ya, jarak jauh, ya. Jadi di sini satu-satunya adalah menghadapi hubungan itu dengan tenang, ketenangan jiwa, emosional yang baik, ya. Karena yang salah di sini adalah bentuk batasan yang lebih kuat. Yang harus disikapi adalah, jadi hubungan dijalani dengan bentuk kesederhanaan, ya. Tidak perlu terlalu menggebu-gebu, tidak perlu menjalani dengan bentuk serba mewah, ataupun tidak perlu menjalani segala bentuk apapun yang berhubungan dengan mungkin kekayaan, harta, martabat, ataupun yang mungkin yang berlebihan, ya. Jadi jalanilah dengan penuh kesiapan, ya. Kewaspadaan itu yang paling penting. Jadi perbaiki sesuatu hal yang lebih banyak mengelola, memelihara, dan ciptakan batasan dan tenang dalam emosi jiwa. Jadi udah cukup tahu dan cukup dimengerti. Itulah untuk Anda yang bisa lebih banyak melakukan sesuatu hal yang cukup baik. Memang kesederhanaan itu yang paling penting, ya. Sikapilah dengan penuh dewasa dan jangan menuntut, jangan memaksakan sebuah kehendak jika tidak ingin merugikan satu sama lain dalam berhubungan, baik dalam mencapai sebuah bentuk peluang emas, baik juga dalam segala hubungan dalam pencapaian yang lebih sempurna, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Saya akan menjelaskan tentang dua jenis magic, ya, mengenai magic money dan 5 magic elements. Ini mengenai tentang sebuah bentuk kepercayaan, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang
magic yang pastinya tidak ada tumbal dan pesugihan ke anak cucu cicit kita ya. Di sini mengenai tentang sebuah magic money dan 5 magic elements. Magic money mengenai tentang sebuah terbukanya 8 arah pintu penjuru langit alam semesta. Yang mana di sini akan terbukanya mendatangkan sebuah hoki rezeki dan dewa penolong dengan berbagai bentuk profesi, kekuasaan, derajat, dan sandang, pangan, papan. Berikut juga dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan kekuatan dalam kehidupan. Ya, Anda bisa bertemu dengan dewa penolong untuk membantu Anda dalam setiap pemecahan masalah. Ya, dan juga 5 magic elements ini berhubungan dengan 5 unsur elemen yang berhubungan juga dengan simbol yin dan yang, dengan simbol naga dan burung phoenix. Dengan 5 unsur elemen alam semesta ini ada unsur kayu, api, tanah, logam, dan air ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat, kita akan membuat sebuah bentuk faktor magic ya, yang mana di sini ada keduanya ada sesuatu fungsi yang cukup berbeda ya. Jika Anda membuka usaha toko bisnis, Anda bisa membuka menggunakan 5 magic elements ya, jimat magic ya, dan ataupun juga Anda bisa memakai kedua-duanya dengan magic money ya. Itu bisa lebih banyak perfect, lebih sempurna dalam pemakaian untuk menggapai faktor keberuntungan. Ini semua kembali kepada bentuk kepercayaan, percaya atau tidak, Anda bisa lebih banyak mengetahui dan merasakan. Karena ada beberapa teman-teman pelanggan saya sudah membuat magic money dan bisa merasakan kekuatan dari magic ya. Nah, jadi semua tergantung dari Anda. Anda percaya, semua ada. Jika tidak percaya, maka semua nggak ada. Ya, karena itu semua magic, namanya magic, sihir, kekuatan alam semesta, tidak nampak dan tak kasat mata. Ya, jadi semua tergantung dari pemikiran hati jiwa. Jika Anda percaya, maka akan membawa keberuntungan kepada Anda. Jika tidak, maka semua nihil. Ya, nah, jika Anda ingin membuat magic, silakan bisa berkonsultasi lanjut. Ya, ataupun menanyakan sebuah hasil ramalan dalam kehidupan Anda. Bisa mencatat nomor WA saya di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.